Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan apa itu pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, dan tujuan karya ilmiah. Dengan saya sendiri, Faisal Faiz, dan ada Nur Aini Istiqomah, dan ketiga ada Muhammad Farhan Subrata. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian yang mendalam bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut fakta dan data ataupun observasi ataupun eksperimen kajian pustaka. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan ataupun penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Jadi, saat membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian-bagian yang penting dalam kaidah penulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa formal, baku, sesuai teori dan fakta yang ada di lapangan. Adapun beberapa jenis karya ilmiah yang populer antara lain adalah yang pertama ada makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah bisa membaca pengertian para ahli. Yang pertama ada Munawar Syamsuddin, ialah tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan yang tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur secara dan konsisten. Yang kedua ada Yamila Samsurijal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya menurut pengelompokan. Dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga ada Broto Wijoyo. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tertulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang keempat ada Wahyu. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkap suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Yang kelima ada Maryadi dan Harun. Karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat ataupun mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan metode kaidah-kaidah keilmuan. Jadi intinya pengertian karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan ataupun disosialisasikan melalui pengkajian secara mendalam. Dalam karya ilmiah harus berisi fakta dan data yang benar dan mengenai masalah yang diangkat. Terima kasih. Selanjutnya ada Nur Aini Istiqomah akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Berikut ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan oleh penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah
hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penulis atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele dan tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif dan induktif. Makalah disusun biasanya untuk melengkapi tugas-tugas ujian mata kuliah tertentu atau memberikan saran pemecahan tentang masalah secara ilmiah. Jika dilihat bentuknya, makalah adalah bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain. Yang kedua, ada kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya makalah adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah. Kertas kerja ditulis misalnya untuk menyajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan atau percobaan laboratorium maupun penelitian tidak langsung atau studi kepustakaan. 4. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa program pasca sarjana. Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. 5. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci.